Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin abdillah wa ba'du. Yang saya cintai anak-anakku sekalian, selamat bergabung bersama kami SMPNU Pakis yang tercinta. Di kesempatan kali ini kita akan punya beberapa hal yang harus kita bahas bersama-sama di MPLS SMPNU Pakis. Salam jumpa dengan kami yang religius, nasionalis, dan berbudaya. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama belajar tentang COVID-19 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang apa sih COVID-19 itu, mengenai pengertian, juga mengenai penyebab, dan juga mengenai gejala-gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19, juga mengenai tentang diagnosis COVID-19, juga mengenai pengobatan yang harus dilakukan di dalam penanganan COVID-19, termasuk diantaranya adalah pencegahan COVID-19, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang penanggulangan COVID-19 itu sendiri. Baik, anak-anak sekalian, kita yang pertama kali kita mempelajari tentang pengertian COVID-19. Oke. Apakah COVID-19 itu? COVID-19 adalah virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau coronavirus 2. SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga adanya kematian. Yang kedua, virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang penyebab COVID-19. Di antaranya adalah ada dugaan bahwa virus COVID-19 ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu diantaranya adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet atau dahak yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Yang keempat, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya kalau atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lebih lemah, misalnya pada penderita kanker. Oke, berikutnya anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang gejala COVID-19. Nah, gejala yang ditimbulkan dalam COVID-19 adalah, lihat, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas,
dan nyeri di dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama adanya demam atau suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang. Di antaranya adalah yang pertama, timbul diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau atau anosmia. Yang keenam adalah ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Oke, berikutnya kita akan pelajari yang D adalah diagnosis COVID-19. Nah, bagaimana kita mendiagnosis COVID-19 ini? Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Di antaranya adalah rapid test untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Namun, rapid test antigen sekarang dianggap lebih akurat dibandingkan rapid antibody. Meski demikian, pemeriksaan rapid test atau swab antigen tidak dianjurkan untuk dilakukan mandiri di rumah dan harus melalui petugas medis. Yang kedua, swab test atau tes PCR atau polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Selain itu, tes menggunakan alat Ginos juga bisa digunakan sebagai screening atau pemeriksaan awal untuk mendeteksi virus corona. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang pengobatan COVID-19. Bagaimana kita mengobati COVID-19 itu di awal-awal kalau seandainya ada yang terpapar virus ini. Oke, kita pelajari bersama-sama. Virus corona belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, mengajukan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Oke, berikutnya pencegahan COVID-19.
Saat ini Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 besar-besaran secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalkan Idul Adha, Idul Fitri, dan seterusnya. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Berikutnya, yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Kemudian yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang bagaimana kita penanggulangan kalau seandainya ada yang terpapar COVID-19? Bagi orang yang terindikasi kena COVID-19, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu dengan cara: 1. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan oleh orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Dan yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput Anda. Berikutnya yang keempat, larang orang lain mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin Anda jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Berikutnya, yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Dan yang kedelapan, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih perhatianmu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya terlepas dari terinfeksi corona yang sangat mencekam di dunia saat-saat ini. Thank you for your attention. Kalau ada any question, kalau ada pertanyaan, ya, you will find me in the class. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan saya di dalam kelas another day, suatu saat nanti kalau COVID-19 sudah sangat mereda.
Terima kasih perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.